Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Pak, izin mempresentasikan hasil dari tugas PBI, yaitu mengenai proposal dengan judul Strategi Promosi Paket Wisata Budaya di Desa Bayan. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin pada saat presentasi saya hanya akan membagikan PPT saja karena Zoom saya tidak memungkinkan untuk memperlihatkan wajah saya juga. Jadi saya mohon izin Pak ya, untuk kedepannya saya akan memperlihatkan slide PPT saya saja. Izin untuk share screen Pak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai strategi promosi paket wisata budaya di Desa Bayan. Perkenalkan, nama saya Bayi Ayu Sartika dengan NIM 2001-041, Program Studi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Pada slide pertama, terdapat bab 1 yaitu dengan latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan sukunya. Keragaman suku di Indonesia pada umumnya dapat dengan mudah ditemukan di seluruh pelosok wilayah. Hal ini disebabkan karena biasanya suku-suku ini mendiami suatu kawasan hingga membentuk pemukiman pedesaan. Desa-desa tersebut tentunya memiliki ciri khasnya tersendiri. Salah satu desa yang ada di Indonesia yaitu Desa Bayan yang terletak di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Beragam keunikan dari Desa Bayan mulai dari kentalnya jati diri masyarakat dalam menjaga adat secara turun-temurun, rumah adat yang masih dijaga, dan juga Desa Bayan mempunyai nilai sejarah yang tinggi, membuat desa ini berpotensi menjadi destinasi wisata budaya yang bagus di Pulau Lombok. Namun di samping itu, terdapat kekurangan dari Desa Bayan ini. Kekurangannya adalah dalam pemasaran, yaitu dari segi promosi paket wisata yang ada. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara menentukan strategi promosi paket wisata budaya di Desa Bayan yang paling efektif. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi promosi paket wisata budaya di Desa Bayan. Di slide berikutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi praktisi dan manfaat akademisi. Pada manfaat bagi praktisi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu manfaat bagi peneliti, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya. Manfaat bagi peneliti adalah manfaat penelitian ini diharapkan membawa wawasan dalam bidang penelitian sehingga mampu menyusun karya ilmiah. Sebagai contoh, kami yang akan melaksanakan tugas akhir atau proyek akhir di semester depan. Menjadi salah satu referensi yaitu tugas PBI kali ini. Selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam promosi paket wisata budaya di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang promosi paket wisata Desa Adat Bayan. Manfaat bagi akademisi yaitu manfaat akademis pada penelitian ini adalah sebagai media peningkatan ilmu pengetahuan tentang kepariwisataan di bidang pengembangan promosi paket wisata budaya. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dan
merambah wawasan terkait strategi promosi paket wisata, serta menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam mengembangkan paket wisata budaya. Selanjutnya di bab 2 terdapat kajian teori. Di dalam kajian teori ini terdapat 4 pengertian mulai dari strategi, promosi, paket wisata, dan pariwisata budaya. Menurut Kusumatmo tahun 2013, kata strategi secara etimologis berasal dari kata strategos dalam bahasa Yunani yang terbentuk dari kata stratos atau tentara dan kata ego atau pemimpin. Selanjutnya ada promosi. Promosi merupakan kegiatan dalam upaya menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2019. Promosi juga bisa diartikan sebagai ajang pemasaran suatu produk atau jasa kepada pelanggan. Selanjutnya ada paket wisata. Menurut Gamal Suwantoro pada tahun 2004, paket wisata diartikan sebagai produk perjalanan yang dijual perusahaan biro perjalanan, yang di dalamnya sudah termasuk biaya hotel, perjalanan, dan juga fasilitas lainnya. Dan yang terakhir ada pariwisata budaya. Pariwisata budaya merupakan suatu kegiatan wisata yang condong atau cenderung kepada daya tarik wisata berwujud hasil-hasil dari seni budaya daerah tersebut menurut Darmajati tahun 2001. Pariwisata budaya juga bisa diartikan sebagai pariwisata yang sangat unik karena masyarakat harus dipaksa atau di-challenge untuk mempertahankan kebudayaan mereka dari para leluhurnya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya ambil di sini ada 2, yaitu dari Ninyoman Dewi Widyastuti dan Zumriyati Musa dengan judul yang pertama yaitu Strategi Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis dalam memasarkan daya tarik wisata desa adat Bayan. Perbedaannya yaitu strategi Pokdarwis dalam mempromosikan paket wisata desa adat Bayan dan persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian di satu desa yang sama yaitu di Desa Bayan. Selanjutnya ada penelitian dari Zumriyati Musa dengan judul Strategi Promosi Wisata Budaya Suku Bajo. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zumriyati adalah berdasarkan lokasi penelitian, yang dimana Zumriyati melakukan penelitian di Desa Bajo, sedangkan peneliti berlokasi di Wisata Budaya Desa Bayan. Kemudian di slide berikutnya ada kerangka konseptual. Yang pertama yaitu Desa Wisata Bayan. Selanjutnya ada faktor penghambat kemajuan paket destinasi wisata budaya. Dan yang terakhir ada strategi promosi paket wisata budaya Desa Bayan. Nah, selanjutnya ada pendekatan penelitian, yaitu pendekatan penelitian ini kita dapat temukan di bab 3. Metode penelitian yang peneliti gunakan di penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang dimana penelitian yang digunakan menggunakan data kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data terkait strategi promosi paket wisata budaya Desa Bayan, Lombok Utara dengan mengumpulkan data survei sekunder dan data survei primer. Selanjutnya ada partisipasi dan tempat penelitian.
Tempat penelitian berlokasi di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Dengan partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah penelitian yang melakukan observasi dan wawancara terhadap Pok Darwis Desa Bayan. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini juga ada masyarakat dan sebagian dari tokoh-tokoh yang ada di Bayan. Tokoh-tokoh adat yang ada di Bayan. Tempat penelitian berlokasi di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di sini yaitu ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Observasi di sini adalah meninjau secara langsung permasalahan yang ada di Desa Bayan. Kemudian ada wawancara yaitu terkait partisipan-partisipan yang ada di penelitian tersebut seperti Pok Darwis dan masyarakat. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk sebagai bukti dan data di dalam suatu penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data atau SWOT analisis yang digunakan oleh peneliti di sini adalah SWOT analisis atau analisis SWOT, yang dimana ada 4 unsur. Yang pertama strength, yang kedua ada opportunities, yang ketiga ada threat, dan yang keempat ada weakness. Strength di sini adalah kekuatan atau kelebihan dari desa adat Bayan tersebut. Kelebihannya yang dapat kita lihat di sini adalah desa adat Bayan mampu mempertahankan kekentalan terhadap budaya atau sejarah yang ditinggalkan oleh para leluhur. Yang kedua, opportunitiesnya, keuntungan atau kelebihannya adalah desa adat Bayan ini sangat strategis dengan Gunung Rinjani, kemudian nilai-nilai sejarahnya yang dapat dipelajari oleh wisatawan. Yang keempat ada threat, dan yang keempat ada weakness. Kelemahannya di sini adalah strategi dalam promosi paket wisata budaya yang ada di Desa Bayan dan pemerintah yang kurang memperhatikan terhadap SDM yang ada di Desa Bayan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.